Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Tentunya baik-baik saja kan? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran IPA. Hari ini materi kita adalah bunyi dan alat pendengaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan melihat video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan proses terjadinya bunyi serta bagaimana sumber bunyi sampai ke indera pendengaran atau ke telinga kita. Baik anak-anak, kita lihat cuplikan video berikut ini. Bunyi merupakan hasil getaran dari suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karenanya, bunyi sering disebut gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Setiap benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat-sifat bunyi adalah 1. Bunyi termasuk gelombang longitudinal atau arah rambatnya sejajar arah getarannya. 2. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas atau udara. Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. 3. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi memiliki jenis yang berbeda-beda tergantung frekuensinya. Frekuensi adalah jumlah getaran bunyi dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz, disingkat Hz. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. 1. Bunyi infrasonik. Frekuensi bunyi rendah kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. 2. Bunyi audiosonik. Frekuensi bunyi sedang antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ini yang dapat didengar oleh manusia. 3. Bunyi ultrasonik. Frekuensi tinggi yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Nah, pertanyaannya, bagaimana suara-suara tersebut bisa masuk ke dalam telinga kita dan kita bisa membedakan jenis suara tersebut? Bunyi dapat kita dengar karena kita mempunyai indera pendengaran, yaitu telinga. Sekarang, bagaimana cara kerja telinga sehingga bunyi tersebut dapat kita dengar? Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita mendapatkan tubuh yang paling sempurna. Salah satunya kita diberi indera pendengaran, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita dapat mendengar berbagai macam suara. Nah, bagian-bagian telinga dan fungsinya yaitu terbagi menjadi 3. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar meliputi daun telinga yang berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Kemudian lubang telinga yang berfungsi untuk meneruskan getaran yang ditangkap daun telinga ke gendang telinga. Kemudian telinga tengah yaitu gendang telinga berfungsi menerima getaran dan meneruskan ke tulang pendengaran atau tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Lalu saluran Eustachius berfungsi menyeimbangkan tekanan udara telinga luar dan telinga tengah. Yang terakhir adalah telinga dalam. Bagian telinga dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian rumah siput berfungsi meneruskan getaran ke saraf pendengaran dan meneruskannya ke otak. Berikut adalah video ilustrasi bagaimana suara dapat didengar oleh telinga manusia.
dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan oleh udara. Setelah melihat video tadi, alangkah baiknya kita selalu merawat telinga kita dengan cara bersihkan telinga secara teratur, jaga telinga dalam kondisi kering, hentikan kebiasaan korek telinga, dan jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk menambah wawasan kalian bisa membaca buku yang sudah dibagikan. Maju terus, pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.